Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Broman, kembali lagi di Broman Podcast. Hari ini Ibu Tia akan menemani kalian pada edisi positif podcast tetapi inspiratif yang akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Bintang tamu kita hari ini adalah seorang pengawas media dari kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang yang insya Allah akan memberikan berbagai inspirasi positif kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ibu Dr. Kartika Sari MPDI. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di studio Broman hari ini di sela-sela kesibukannya. Nah Bu, hari ini kan kita kedatangan Ibu nih sebagai narasumber dalam rangka kegiatan penguatan implementasi kurikulum merdeka di lingkungan madrasah. Kalau ngomongin masalah kurikulum merdeka nih Bu, gimana sih Bu pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka ketika diterapkan di lingkungan madrasah? Baik, pertanyaannya bagus sekali, terima kasih. Saya sudah diundang di podcast ini. Sama-sama Ibu. Kita bicara soal kurikulum merdeka, tentunya menurut saya kalau diimplementasikan di madrasah, ya ini kurikulum merdeka ini adalah satu peluang yang sangat besar buat kita sebagai guru, dan kemudian juga implementasinya atau dampaknya kepada para siswa kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kurikulum merdeka ini dia lebih fleksibel, memberikan sekolah ruang kepada sekolah dan guru untuk berinovasi, membuat sebuah proses pembelajaran menjadi lebih baik. Dan apalagi di madrasah. Jadi madrasah itu kan plusnya adalah nilai-nilai keislamannya, sehingga pembentukan karakter untuk kurikulum merdeka ini di madrasah itu lebih sesuai nantinya untuk bagaimana penerapan karakter itu sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Itu kenapa kita ditambahin jadi kurikulum merdeka rahmatan lil alamin. Benar, iya, rahmat untuk seluruh alam. Betul, gitu kan. penguatannya di nilai-nilai Islaminya gitu ya. Tapi ada nggak sih Bu, kan karena Ibu sebagai pengawas nih pasti sering denger kan cerita-cerita guru atau kepala madrasah atau pokoknya lingkungan madrasah gitu, hambatannya ketika menerapkan kurikulum merdeka. Karena kalau ini personal sih Bu ya, dia lihat penerapan kurikulum merdeka di kita kan enggak sesempurna di Diknas gitu ya. Mungkin di bawah Kemendikbud kan lebih sempurna kalau menurut dia gitu kan, lebih sering mereka pelatihannya lebih, kita ketinggalan beberapa waktu gitu dengan mereka. Kalau menurut Ibu gimana hambatan dan tantangannya di madrasah? Baik, sebenarnya saya luruskan dulu. Sebenarnya kurikulum merdeka ini kan dimulai dari 2 tahun yang lalu, gitu kan. Artinya untuk madrasah sendiri, saya pikir kita sudah melangkah jauh sebenarnya. Ya, cuman ada beberapa memang madrasah yang ada di Provinsi Bangka Belitung dan Pangkal Pinang sendiri khususnya ini belum melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, atau ada yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka namun tadi yang saya jelaskan juga di saat kita pemaparan di penguatan kurikulum tadi, bahwa sebenarnya berasanya masih di kurikulum 2013. Tentunya hambatan itu pasti ada. Ya, kenapa seperti itu? Misalnya guru-guru sekarang ini kan pemahamannya masih dengan pemahaman di kurikulum 2013. Yang pengalaman saya saat guru-guru banyak mengatakan begini, belum selesai nih Bu kurikulum 2013, ini udah ada kurikulum yang baru lagi. Padahal sebenarnya kurikulum itu tidak berubah, dia hanya menyempurnakan saja. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa kurikulum 2013 itu ada nama-namanya. Iya, ada nama-nama saja diganti. Misalnya dari kita bicara dengan KI, sekarang kita bicara soal CP. Tujuan pembelajaran masih tetap sama, masih. HTP-nya masih tetap sama, masih. Secara konsep itu nggak terlalu jauh berbeda gitu? Tidak jauh berbeda. Dulu waktu Ibu masih jadi guru saya gitu, itu semasa sudah menerapkan SMA 1 ya. Iya, benar. Jadi buat yang belum tahu nih, Ibu Tika ini adalah guru agama di di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Waktu itu Ibu masih jadi murid SMA gitu, walaupun sekarang wajahnya kayaknya lebih mudaan gurunya. Nah, itu sudah menerapkan
KBK kalau nggak salah, kurikulum berbasis kompetensi. Mulai diajak belajarnya tuh di lapangan, meneliti kalau biologi kami disuruh melihat semut, kayak gitu. Kayaknya mirip-mirip deh Bu. Mirip ya, karena ini hanya penyempurnaan saja. Padahal sebenarnya penekanan itu dari kurikulum semuanya. Itu adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan siswa. Artinya seharusnya dari dulu itu sudah penerapan pembelajaran itu enggak hanya tatap muka doang harusnya gitu ya Bu ya. Dalam prakteknya gitu. Benar. Ya. Di kurikulum apapun, jadi bukan sesuatu yang shock banget melihat kurikulum mereka harusnya. Iya, harusnya begitu. Nah, itulah menjadi satu hambatan kita. Kadang-kadang kita merubah mindset terlalu cepat itu yang sulit. Guru-guru kita kan kadang-kadang udah enakan dengan kurikulum yang lama, terus kemudian atau belum selesai kurikulum yang lama dipahami, sudah muncul kurikulum yang baru, sehingga mereka mengatakan bahwa ini ada sebuah kebingungan, sehingga kebingungan itulah yang membuat mereka kadang-kadang tidak mau belajar, tidak mau memahami lebih dalam. Sebenarnya kenapa sih berubah? Memang pada dasarnya kurikulum itu harus berubah. Iya. Harus ada penyempurnaan. Kenapa? 10 tahun sekali. Harus ada penyempurnaan. Kalau di perguruan tinggi itu kan 5 tahun sekali. Itu harus ada penyempurnaan. Tapi kalau untuk di tingkat dasar sampai menengah itu harus ada. Harus ada perubahan kurikulum itu. Namanya saja yang berubah sebenarnya. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Benar. Itu kenapa dia berubah. Jadi kadang-kadang ada protes misalnya, kurikulum ganti-ganti terus, ganti-ganti. Iya. Mungkin ada yang mengatakan juga kurikulum itu ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Nah, itu gimana tuh tanggapan Ibu? Karena kita memang harus adaptif dengan perkembangan gitu ya. Untuk kurikulum sebelumnya dan kurikulum Merdeka ini kita menginginkan perubahan dari karakter itu. Hal terkecil saja deh kadang-kadang. Nah, dan guru-guru juga harus memahami tentang bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran. Sebenarnya tidak ada yang berubah kok, tidak ada yang berubah. Tapi kayaknya guru zaman dulu nggak banyak administrasi kayak sekarang ya. Nah, benar nggak sih Bu? Atau Tia yang salah ya? Sehingga guru-guru dulu itu bisa fokus memperkuat bonding, dengar curhatan anak, memotivasi. Kan sekarang kayaknya kita sibuk di administrasi deh kayaknya. Iya, benar. Dilematis juga. Benar. Banyak guru yang mengatakan kita ini sekarang memang sibuk dengan menyusun administrasi, karena kita perlu bukti fisik. Sebenarnya bukti fisik itu kadang-kadang mohon maaf saja, kita kadang-kadang bisa mendapatkan dari mana saja ya. Cuman yang terpenting adalah saat ini kembali kepada gurunya. Bagaimana kita merubah mindset itu? Ya, administrasi juga jalan ya, dalam arti kata sekarang sudah banyak bahan-bahan yang bisa kita download di internet ataupun kita cari bahan-bahan ya. Sekarang ini berseliweran lah. Ya, artinya guru-guru terbantu untuk itu. Dan sekarang teknologi juga sudah mulai banyak membantu para guru-guru. Saya pikir untuk administrasi kita, kalau kita sudah mengerjakan dengan baik, ini kan tahun ke tahunan itu sama aja kan sebenarnya. Nah, bagaimana nanti penguatannya kepada proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Bagaimana guru mampu untuk mendesain pembelajarannya dengan baik. Sekarang ini kan masih ceramah masih tetap dilakukan. Bukan berarti tidak boleh melakukan ceramah, metode ceramah, tetapi metode ceramah harus dikolaborasikan dengan metode-metode yang lainnya. Kenapa seperti itu? Yang kreatif. Iya, yang menarik minat benar. Gitu. Kan tidak satu arah. Betul. Gitu kan. Tapi banyak guru-guru yang sekarang ini udahlah kita ngajar aja. Mereka lupa dengan pendidiknya. Itu. Betul. Kita mengajar, kebanyakan mengajar lupa mendidik. Nah, tapi ini poin penting. Iya, jadi dia ini backgroundnya bukan guru. Backgroundnya bukan guru, sarjana hukum ya. Kemudian jadi guru gitu kan. Sehingga tapi sekarang sangat tahu betapa melelahkannya menjadi guru. Iya, fisik nggak lelah, tapi mental yang lelah. Ada satu hal yang mengganggu. Ini secara personal mungkin nggak berlaku di guru lain, tapi ini dia minta tanggapan Ibu gimana. Menurut dia bagaimana bisa menumbuhkan motivasi, kreativitas, semangat ketika mengajar itu udah banyak banget nih jam mengajar. Kita lelah. Kita kan manusia juga gitu ya. Dan harus tampil prima. Ini di level SMA dan MTS menurut dia yang pernah dia alami. Kalau guru SD itu kan ngajarnya satu kelas, 30 anak, itu setiap hari, ya kan? Sehingga dia hafal dengan karakter anak.
Kalau Tia hari ini masuk 36 kelas, seminggu 1 kali, minggu depan lagi. Bagaimana bisa, bukan nggak bisa ya, menyulitkan sekali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menghadapinya gitu. Iya. Yang pertama tadi kita bukan backgroundnya guru, tapi saya pikir begini, setiap orang itu bisa menjadi guru. Iya, betul. Iya kan? Tidak harus dengan background guru, selama dia masih ingin belajar dan bagaimana cara proses pembelajaran di kelas dan terus meningkatkan kompetensi yang ada pada dirinya. Saya pikir dia seseorang itu walaupun dia dari bukan backgroundnya guru, iya background apapun itu, kalau dia ingin sudah terjun di dunia guru pasti dia akan mendalami itu, dan saya pikir tidak akan terhambat ya, tidak akan terhambat. Makanya misalnya saya pengen lebih baik lagi, dan malah yang guru misalnya yang backgroundnya guru mungkin saya kan udah hafal nih apa yang harus saya ajarkan, tapi orang-orang yang backgroundnya bukan guru malah mereka termotivasi untuk terus belajar. Terus saya harus begini, bagaimana membuat anak pembelajaran bisa menarik dan sebagainya. Ini yang plusnya untuk orang-orang yang mungkin bukan background guru dan memang mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Tapi kalau yang ada background guru tuh ada katanya mapel micro teaching kayak gitu Bu. Jadi kayak mungkin nggak terlalu shock lagi dengan menghadapi anak-anak gitu. Nah kalau Tia kan yang biasanya kemarin ngadepin orang dewasa, marah-marah aja kayak gitu kan, ngadepin anak-anak kan nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa memuntahkan emosi sedemikian rupa ke anak-anak gitu kan. Iya, benar. Itu sih yang bikin shock terapi waktu pertama kali jadi guru gitu kan Bu. Tapi kan setelah dijalani kan biasa aja kan sebenarnya. Akhirnya terbiasa. Iya. Akhirnya bisa dan terbiasa gitu. Walaupun nggak sesempurna mungkin guru-guru lain. Iya, tidak serta-merta juga. Kadang-kadang kan kita ada di kampus itu kan kita belajar tentang misalnya micro teaching. Kita belajar tentang psikologi belajar. Kalau psikologi belajar kan bisa kita pelajari. Kita bisa otodidak, kita bisa membaca. Kita kan orang dewasa yang bisa mendalami ilmu dengan sendirinya. Ya, mungkin guru kita adalah informasi-informasi itu sendiri dan buku itu sendiri jadi guru kita gitu kan. Saya pikir tidak ada persoalan, dan kalau seandainya dari background guru mengatakan bahwa kalian tidak pernah dilatih untuk jadi ini, dan sekarang saya proses belajar untuk itu gitu kan, artinya walaupun saya backgroundnya bukan guru tapi saya sekarang sudah menjadi guru dan saya siap menjadi guru profesional, itu harusnya. Dan pertanyaan yang tadi misalnya apa sih tipnya, misalnya saya pikir kalau kita jiwanya sudah sebagai seorang guru, kita sulit untuk melepaskan itu. Ya, pasti keikhlasan itu pasti ada, insya Allah. Kalau kita suka. Iya, kita suka. Kita misalnya walaupun background kita bukan sebagai seorang guru ya ini, tapi kita suka menjalani profesi kita sebagai seorang guru, dan inilah plusnya kita. Sehingga saat kita bekerja sebagai seorang guru, kita mengajar, anak-anak itu pasti senang. Pasti banyak yang senang kita. Pasti banyak kita dirindukan oleh anak-anak. Kenapa? Karena kita mampu merangkul. Yang dibutuhkan anak-anak kan adalah temannya, apalagi SMA nih, SMA dan madrasah aliyah ya. Levelnya yang sudah ya remaja ke atas gitu kan. Betul. Dan mereka tidak lagi membutuhkan ceramah-ceramah ataupun butuh untuk untuk membuat mereka merubah perilaku. Tidak. Tapi anak-anak yang SMA ini kan harusnya dirangkul. Diberikan kita sebagai pengalaman temannya. baik. Benar. Nah, benar Bu. Mereka itu harus diberikan pengalaman baik selama belajar, selama ada di sekolah. Benar. Sehingga mereka bisa timbul motivasi. Ini kayak dulu nih Bu ya, kalau Ibu tanding silat nih Ibu Tika nih yang nemenin gitu kan, waktu Kopda Bu ya. Iya, benar. Jadi hubungan antara guru dan murid itu baik. Benar, gitu, iya. baik, dan pengalaman dengan guru itu berkesan, baik. Itu yang diingat, materi pelajaran nggak ingat lagi. Iya. Dan bisa jadi saat mereka sudah ke perguruan tinggi nggak kepake itu kan. Betul. Tapi pengalaman karakter kita, kedekatan kita kepada siswa itu yang membuat merasa terkesan itu. Habituasi yang baik. Iya, habituasi yang baik, benar. Ada satu cerita di murid Ibu dulu yang nggak tahu seangkatan atau tidak, tapi dia tidak berhijab. Ya, dia ngerasa bahwa teman-temannya berhijab semua itu. Terus dia bilang, "Bu, saya nggak berhijab, dosa nggak?"
dia curhat ke saya nggak berani mengatakan oh itu dosa, tapi bagaimana cara kita mengarahkan dia. Akhirnya nanti Bu, saya mungkin tamat SMA lah, mungkin hari ini mungkin orang tua belum setuju nih gitu. Saya ini kan banyak orang tua zaman dulu kan mungkin tidak, udah jangan gini gitu. Orang ya benar. Gitu ya. Akhirnya saya lihat kemarin udah punya anak sih, nggak tahu seleting atau tidaknya, tapi dia sudah menggunakan hijab dengan kesadaran itu. Nah inilah yang terpenting sebenarnya, bagaimana kita memotivasi dan kemudian kita menyadarkan mereka. Jangan langsung menjudge bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ini dosa mau jadi apa? Udah gede ini rusak kamu gitu ya. Akhirnya bukan berubah, tapi kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Apalagi udah main fisik. Benar. Jadi berarti jadi guru itu yang penting banget adalah memberikan pengalaman yang baik dengan cara yang baik, niat yang baik. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya. Jangan mudah marah. Kata ibu tadi ya, jangan mudah marah, jangan mudah menjudge. Iya, benar. Jangan mudah memuntahkan. Benar. Apalagi ada guru yang ya sebagian sih ya, mungkin tidak ada lagi di zaman sekarang, oknum sekarang. Mengatakan bahasa Bangka, ini kayak jadi apa lah kan nih. Jangan seperti itu. Tiba-tiba nanti dia berubah. Kita kan tidak tahu. Hari ini anak ini di mata kita mungkin kurang baik. Iya. Tetapi dia kan bisa berubah. Mau tidak kita motivasinya? Ternyata dia bisa jadi ini, bisa jadi itu. Akhirnya apa? Guru tersebut saat bertemu dengan siswanya benci. Iya. Atau pura-pura nggak tahu. Tidak. Iya. Terus nanti nyalahin murid, nggak beradab kamu yang murid. Itu muridku tuh, gitu kan? Itu muridku tapi nggak negur gitu. Dia lupa. Mungkin pernah menyakiti atau apa. Dan kayaknya kita jadi guru jangan lupa bahwa nggak bikin tugas itu bisa ditutup mungkin dengan tugas benar. Tapi cara kita memperlakukan itu yang akan diingat seumur hidup. Pendidikan itu kan memanusiakan manusia. Nah, ini yang terpenting. Kadang kita mengajar tapi tidak memanusiakan. Benar. Berarti kita belum mendidik. Belum mendidik. Yang dibilang itu kan pendidikan, Bu ya. Iya. Bukan mengajari. Benar. Makanya kan tidak mentransfer ilmu saja, tapi mentransfer nilai-nilai yang ada. Betul. Iya. Kalau Tia sih mikirnya gini, aduh kalau aku jahat sama murid, memberikan ucapan yang buruk atau apa juga, kayak takut anak kita punya anak, punya keluarga nanti diperlakukan kayak gitu juga gitu. Iya. Ibu kalau kesel sama murid gimana? Saya hampir tidak pernah kesel sama siswa. Senakal apapun siswa saya berusaha untuk tersenyum. Artinya guru yang dirindukan ini wajar. Saya tidak mau mempersoalkan hal-hal kecil. Sampai ada yang pengalaman saya sebagai kepala sekolah, kok ada guru yang sampai anaknya jambakan di kelas, terus kemudian ada guru yang bertengkar dengan siswanya sampai menangis keluarnya. Itu saya rasa belum bisa dikatakan seorang guru, karena guru ini kan selain dia misalnya persoalan-persoalan yang ada dalam kelas, memang dia harus menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan dengan baik. Guru bertukar dengan murid. Oh iya. Sampai jambak-jambakan. Ada, iya. Ada yang siswa dengan siswanya jambak-jambakan depan gurunya. Gurunya nggak melakukan apa-apa. Sampai gurunya keluar terus kemudian bertengkar lagi dengan siswanya. Ini kan artinya ada hal-hal yang seperti itu yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Mungkin sekarang ini tidak ada lagi, itu sudah lama sekali. Dulu ya. Iya. Dan ini masih juga berlaku kan sebenarnya. Kita lihat kemarin yang ada di ketapel sama orang tua siswanya. Ini kan bentuk apa ya? Saya pikir gimana lah? Hilang penghormatan gitu. Iya, benar. Mungkin hilang respect kepada guru juga, karena kalau guru-guru dulu tuh rasanya kayak cinta banget sama muridnya gitu, Bu. Nah, sekarang rasa anak sendiri. Iya, jadi kayak yang ada guru SD itu namanya Ibu Musiah gitu ya. Namanya Bu Musiah. Ini kalau marah gitu. Aduh, rambut Tia ini udah kayak nenek gerondong, tapi dengan sayangnya dia nguncirin rambut. Kan kita tahu tuh Bu rasanya guru yang benar. Nah, ini rasa sayang ini ya kadang-kadang udah karena mungkin dengan beban kerja, yang penting jalan aja gitu. Benar. Bondingnya nggak hidup gitu. Memang kayak ya itu tadi respect juga murid ke ini. Kita kesulitan dengan
bukan saya katakan bukan kebijakan karena tidak bijak. Kalau Iya. kebijakan itu pasti bijak gitu. Aturan-aturan yang terkadang menyulitkan kita sebagai seorang pendidik. Misalnya jam ngajar kita. Oke, memang 40 maksimalnya 40, minimalnya 24. Ya, tapi di lapangan implementasi 24 40 juga ya Bu ya. Iya, makanya Jam tegak 40. sampai 36 itu hal yang sulit banget. Artinya tidak ada jam lagi untuk gurunya istirahat. Sehingga wajar kalau banyak guru-guru yang ngerasa dia mentalnya misalnya waduh capek banget nih misalnya. Kalau siswa masih ada nih. Iya. Masih ada dia ke kantinnya. Kalau kita 5 menit itu hal yang berharga banget untuk yang 36 ke atas jamnya. Apalagi nantinya dengan metode pembelajaran yang sekarang mungkin masih dengan konvensional guru-gurunya. Waduh, saya bilang kasihan banget nih guru-guru. Misalnya harus masuk dalam 1 minggu 36 JP ya setiap kelas. Dengan metode itu aja, ceramah aja. Ya wajar. Makanya sekarang ini seberapa banyak pun jam kita, kalau kita hanya sebagai fasilitator di kelas itu dan kita bisa mendesain pembelajaran, nggak akan terasa kok. Kita malah akan bahagia. Maka saya bilang tadi bahwa materi yang esensial kita sampaikan dan bagaimana nantinya itu sampai kepada anak-anak. Itu. Jadi kalau Ibu jam mengajarnya paling banyak berapa jam? saya 24 jam. Pernah sampai 30-an lebih? Tidak pernah malah. Makanya saya bisa merasakan bagaimana 36, 24 jam saja dalam 1 minggu. Waduh, luar biasa itu. Ya memang yang menentukan satu aturan memang tidak paham di lapangannya. Yang di lapangan kan kita yang ngerasain. Maka saya bilang begini, kurikulum dalam sekolah juga jangan terlalu banyak. Kalau ada tambahan pun jangan terlalu banyak, jangan membebani. Karena kita dulu kurikulumnya nggak banyak banget. Belajar matematika hanya seputar itu saja, tapi dasarnya memang dapat. Betul. Belajar biologi itu aja, tapi dapat. Gambar kadang-kadang Gambar itu doang. Iya. Gambar pegunungan yang ada jalannya. Bener. Dibebaskan anak-anak. Silakan pemandangannya yang penting. Anak-anak bebas. Gitu. Minggu ini apa? Iya, gitu. makanya kurikulum sekarang ini seperti itu. Anak yang senang gambar, anak yang senang masak misalnya. Terus kemudian ada anak yang senang seni, ya. Terus kemudian guru bahasa Indonesia nih pengen ngajar tentang membuat cerita. Silakan aja menyusunnya dengan cara apa. Berarti kembali lagi apapun, jadi Bu ya, sistemnya, apapun kurikulumnya, apapun kebijakannya, mindset ya Bu ya. Iya, poinnya merubah mindset. Jadi kita yang harus adaptif dengan keadaan. Benar. Guru sekarang ini. Kalau polanya konvensional, artinya nanti kita harus yang saya bilang tadi, kita tidak harus konvensional lagi, nggak jadul lagi ngajarnya. Dari cara ngajarnya, terus kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Sebenarnya intinya di situ aja. Bagaimana mendesain pembelajaran dengan baik. Dan apakah itu yang Ibu selalu terapkan sehingga akhirnya Ibu bisa terpilih menjadi guru PAI berprestasi terbaik 2 jenjang SMA tingkat nasional Bu ya tahun 2022. Apa Bu yang udah Ibu lakukan? Saya memulai karir kan di 2003 terima PNS ya. Jadi sekarang sekitar 20 tahun, 19 tahun mengajar ya, terus 1 tahunnya sekarang posisi sebagai pengawas. Nah, soal prestasi, memang saya selalu menginginkan, artinya meningkatkan kompetensi. Kita sebagai seorang guru penting untuk berprestasi. Itulah yang menunjukkan kita nanti dedikasi kita seperti apa, terus kemudian kompetensi kita seperti apa. Ini ada satu ukuran bahwa ternyata kita bisa di level nasional. Ternyata nggak cukup sulit sih sebenarnya untuk menembus nasional kalau ada kemauan kita. Maka saya katakan kalau seandainya masih muda-muda seperti ini, yang harus kita lakukan adalah sebenarnya saat saya ikut di 2013 ya menjadi juara 2 itu termotivasi. Misalnya begini, ada ajang nih, lomba ya, ada ajang lomba, terus kemudian kita di se-Indonesia nih disuruh buat makalah.
Kita disuruh ngumpulin portofolio. Dan portofolio ini di 2013, saya PNS 2003. Segala apapun saya selalu tidak pernah membuang dokumentasi. Administrasi saya sangat lengkap sekali. Gitu. Iya. Jadi saya memulai dari sana. Jadi apa yang sudah kita susun itu nanti akan berguna ke depannya. Jadi jangan pernah membuang hasil dari apa yang kita lakukan. Misalnya dari SK, sekecil SK gitu kan, dikumpulkan, harus ada file-filenya sendiri. Maka ada yang guru SMA 1, Bu Ita, guru matematika. Bu Ita, oh iya, guru saya juga. Iya, guru matematika kan? Iya, Nah, gitu. itu Bu Ita itu bilang gini, saya, Bu, kok lengkap banget sih, kata guru yang satu. Kok lengkap banget sih, Bu, administrasi Ibu ini, sehingga teman-teman minjem ke dia semua dari SK dan sebagainya. Terus dia bilang gini, saya belajar dari Kartika ini. Kartika itu lengkap banget, sehingga dia mau sertifikasi pun, saya kan dulu sertifikasinya portofolio. Oh, zaman waktu itu ya? Iya, portofolio. Dan saat itu saya lagi S2 di Lampung. Terus ditelepon, saya sudah masuk dalam kategori nanti ikut untuk tahun ini ya, saat itu 2008 kalau saya tidak salah. Terus saya izin, Pak, saya ini ada panggilan untuk menyiapkan portofolio, saya harus pulang. Terus kata dosen, ya udah itu rezekinya Ibu, pulang aja katanya. Terus saya bawa anak nih, anak saya saat itu umur 3 tahun lah. Saya bilang 2008 baru 9 ya. Jadi masih anak kecil juga, Bu. Jadi nggak ada halangan ya, Bu ya? Nggak ada anak kecil kan ini. Itu alasan aja sebenarnya, kok asik banget. Karena udah Ibu praktekkan. Iya. Kok. Saya bawa anak saya sekolahin di TK di samping itu. Kalau saya belajar karena kampusnya dekat, ya. Saya cuma lihat dari jauh aja. Nanti saya titip. Jadi insecure ya gini. 3 tahun ya. Dia TK, dia berjuang lah bareng kita. Terus kemudian saya bawa pulang. Kalau orang sudah mungkin ada teman bilang gini, sudahlah Tika, nggak bakal lulus kok. Kita ini kan baru PNS-nya. Mana yang ngomong kayak gitu? Iya. Waktu itu? Iya. Kita kan baru PNS-nya. Terus saya bilang begini, saya kalau ya kita lihat aja nanti. Pasti PPG. Pasti PPG itu. Anak portofolio. Iya. Nanti pasti PPG katanya. Oh. Iya kan. Terus saya bilang begini, oh iya nanti kita lihat aja. Saya pulang. Saya susun 2 minggu. 2 minggu saya susun, saya bilang begini, saya harus lulus nih. Kenapa? Karena semua berkas sudah saya siapkan. Saya tidak tahu akan adanya sertifikasi, tapi berkas-berkas itu sudah siap semua, sehingga saya tinggal nyusun aja. Oh, waktu PPG portofolio itu harus mengirimkan bukan dari masa jabatan ya, Bu ya? Bukan, semua dari makalah kita, dari portofolio itu, dari SK kita, dari makalah kita, dari penelitian kita, tulisan-tulisan kita, semua saya masukkan. Di situ ada nilainya. Dan ini saat saya ke Gramedia, saya biasa beli buku di Gramedia. Saya cari bagaimana lulus portofolio. Portofolio saya beli buku, harganya 36.000 saat itu. Saya baca, oh ternyata makalah ini nilainya gini, makalah ini nilai gini, ini nilainya begini. Saya masukkan semua. Alhamdulillah 2009 saya lulus. Ternyata portofolio dan tidak menyangka sama sekali. Kenapa? Karena itu tadi. Dan nilai-nilai dan berkas-berkas itu ternyata masih berguna saat kita ingin, misalnya saya di 2013 pengen ikut guru berprestasi. Saya juga nggak nyangka tuh didapat di juara 2. Saya jarang juara 1, selalu juara 2. Saya tidak tahu kenapa. Boleh nanti segera insya Allah. Iya, insya Allah, mudah-mudahan dalam hal-hal lain. Iya. Tapi memang kebutuhan sih, karena Allah menjabah sebenarnya. Saat itu nggak tahu ya, saya mungkin membutuhkan dana misalnya, membutuhkan dana untuk ini. Tahu-tahu ada aja rezekinya. Ternyata menang juara 2 dengan dana yang cukup yang saya butuhkan tadi. Ya ini mungkin jalannya Allah, semuanya jalan Allah ya. Itu mungkin kenapa kita harus berprestasi. Saya pikir yang masih muda-muda, apalagi madrasah nih. Saya belum dengar madrasah nih di tingkat nasional. Kemarin ada 2 orang yang favorit kayaknya. Kalau guru berprestasi itu memang yang mengadakannya Kemendikbud atau Kemenak? Direktorat Kementerian Agama. Iya. Oh gitu. Iya. Berarti kita ngikut. Benar. Kayaknya pernah dulu baca persyaratan itu ya.
Iya, Iya. tiap tahun itu. Tapi apa yang bikin harus ada apa sih Bu? Terus persyaratannya ikut tuh kayaknya pernah ditunjuk jadi apa-apa kayak gitu ya? Enggak juga. Enggak ya? Iya, nanti kan ada nilai-nilainya. Hmm. Kalau kita biasa ngisi materi narasumber dan sebagainya, ada sertifikat-sertifikat kita pernah ikut pelatihan-pelatihan dan sebagainya, itu harus dilampirkan semuanya. Sampai kemarin kita ikut pelatih PKB, perkembangan kompetensi berkelanjutan itu kan ada tingkat nasional, ada provinsi. Nah, kita ditunjuk sebagai pelatih untuk itu juga dites. Nah, menjadi guru berprestasi ikut kompetisi kayak gitu. Bisa nggak Bu jadi tolak ukur bahwa guru itu adalah guru yang dirindukan murid? Sebenarnya ada apa namanya ya? Atau itu hanya achievement pribadi aja? Enggak gitu, Bu? sih sebenarnya. Enggak ya, Bu, ya? Sebenarnya kalau kita itu kan pencapaian kita. Artinya saat kita sudah, dan yang kemarin ya 2013 kita memang di tes mengajar di dalam kelas. Kayak supervisi gitu. Yang nilai profesor, ada 3 profesor saat itu, 1 dokter, saya masih ingat. Itu di Bogor. Kita kan ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan 18 orang masuk kategori itu untuk administrasinya. Nanti dari mana itu, dari pusat nanti turun ke sini verifikasi data. Jadi tulisan-tulisan kita atau portofolio kita itu dicek kebenarannya, ya, keabsahannya. Iya. Terus asli nggak sih gitu kan. Nah, itu nanti masuk 12 besar. 12 besar nanti kita dipanggil 12 besar itu ke Bogor semua. Presentasinya apa? Ngajar. Siapa siswanya? Guru-guru yang ada di Bogor itu dipanggil di situ. Itu udah kayak Widya Iswara gitu Bu ya jadi ya? Iya, kayak kita ngajar siswa itu, mereka jadi siswa, dan siswa kalau guru menjadi siswa kan lebih kritis. Kebayang nggak mereka bertanya dan sebagainya? Materinya materi pelajaran kita di level SMA. Bener. Mereka cosplay jadi murid gitu. Iya, mereka itu nanti mereka bertanya ini dan itu, ibu begini gini. Nanti profesor penilai itu, tim penilai itu 3 orang. Nanti wawancara lagi ke kita, nanti ngasih pertanyaan lagi, kenapa begini, kenapa begitu. Wah, luar biasa itu perjuangannya. Seolah-olah menghadapi murid yang kritis. Bener. Nah, ini kita dilihat. Nah, makanya saya bilang tadi apa namanya? Kalau kita nggak terbiasa ngajar dengan gaya yang menyenangkan, oh iya dong, pasti kita nggak akan juara. Artinya ada apa namanya, korelasinya antara saat kita mengajar, kita sudah biasa mengajar nih, misalnya kan ada yang nggak bisa ngajar sama sekali dengan model pembelajaran yang seperti itu gitu kan. Secara portofolionya keren. Iya, portofolio keren. Pas praktek. Nah, gitu. Iya. Jadi tidak asal-asal hanya sekedar portofolio saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Makanya malamnya baru pengumuman tuh. Nah, baru pengumuman. Dari pengumuman itu dapatlah juara 2. Itu tidak nggak nyangka sebenarnya, duduk aja di depan. Terus ada yang 6 orang itu kan sebagai istimewa. Jadi kasih hadiah juga 12 orang. Nah, 1 2 3 harapan 1 2 dan 3. Saya kok belum dipanggil-panggil. Ternyata juara 2. Yang juara 1 saat itu Majalengka 2013. Kalau yang di Jakarta itu yang untuk 2022 memang kita portofolio semuanya. Murni portofolio kita dipanggil. Itu ada inovasi pembelajaran. Kita harus menyerahkan inovasi pembelajaran kita. Jadi itu Ibu inovasinya apa? Saat itu saya mengajar dengan word square. Word square itu benar. Kan PAI itu kan misalnya ada saat itu akidah akhlak. Saya ngajar akidah akhlak tentang berhijab. Jadi sebelum saya mulai pembelajaran, saya bagikan kertas itu sudah saya buatin seperti TTS. Nah, seperti TTS. Nah, TTS ini nanti untuk pengetahuan awal anak-anak silakan mencari mana saja. Oh iya, ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Saya kan senang ngisi TTS nih. Jadi saya buat sebuah pembelajaran itu namanya Word Square. Nah, jadi inovasi-inovasi itu dan didukung dengan keseharian kita, mengajar, RPP kita, terus kemudian sertifikat kita. Maka saya mengajaklah para guru-guru, menghimbau para guru-guru jangan lelah
untuk ikut pelatihan-pelatihan itu sangat berguna sekali untuk kita. Misal di kurikulum Merdeka ini, kan kalau kurikulum 2013 kita dipanggil nih ke Jakarta, TOT kan, Training of Trainer, dan jadi trainingnya. Sampai kemarin diundang di Riau, ya, narasumber nasional lah, kita ngisi di sana. Artinya apa? Saat kurikulum Merdeka ini yang baru, kita harus terus belajar. Saya juga setiap ada pelatihan, saya ikut online maupun offline, saya ikut. Bayar nggak apa-apa, bayar sendiri tuh. Kadang-kadang kan guru malas nih, ngapain kita yang ikut, kita yang bayar. Nggak gitu. Artinya apa? Nanti akan bermanfaat untuk kawan-kawan kita saat kita ngisi. Pelatihan yang kita ikuti itu harus kita mapping kira-kira ini useful nggak ya buat kita ke depannya gitu. Kalau enggak ya enggak ya usah. Bener, makanya kan. Tapi kalau berguna bayar nggak? Jangan pelit sama diri sendiri. Iya, kadang-kadang kan kita hanya membayar untuk sertifikat saja. Padahal sebenarnya keilmuannya yang penting. Iya. Sertifikat oke lah, itu kan hanya sekedar proses akhir apa yang kita dapatkan. Tetapi ilmunya itu. Dan saya berpikir begini, kalau saya ikut yang seperti ini saya harus berbagi nih. Nah, karena saya biasa kesini ke situ gitu kan. Artinya nanti Bu, tolong ini untuk penilaiannya, penilaian kurikulum. Saya belajar dulu. Saya belajar, saya baca, saya cari bahannya, saya ikutin pelatihannya. Ibu nih memang suka belajar atau sosok yang emang suka belajar gitu Bu, atau menyibukkan diri atau apa, senang berbagi atau apa sih Bu? Saya senang. Yang motivasi Ibu seaktif ini, sehebat ini, maksudnya apa sih Bu? Ya, saya sebenarnya termotivasi dengan orang lain sebenarnya. Kalau saya ikut pelatihan ya, saya kadang-kadang ngeliatin profesor di depannya. Saya dalam hati saya, besok saya mau jadi itu. Oh enaknya jadi narasumber gitu. Ada keinginan, ada cita-cita. Itu kan jadi enak banget jadi narasumber, bisa berbagi sama orang lain gitu kan. Terus kemudian nanti kapan ya saya bisa ke sana. Niat di dalam hati ini seperti itu. Ada aja sebenarnya jalannya. Jadi setelah selesai S2, saya sudah mulai dipanggil ke sini ke situ sampai SD, Kemendikbud kan, SD, SMP, SMA, sampai ke Mentok, sampai kemana untuk kurikulum 2013 kemarin itu. Dan alhamdulillah saya merasa bahagia banget. Passion Ibu di sini berarti. Iya. Guru banget. Benar, ya? saya bahagia banget. Kenapa? Guru. Karena saat teman-teman ngomongin, kadang-kadang kita ke Belitung ya, ke Belitung. Ada guru yang sudah tua, sepuh banget. Pernah saya dikasih tasbih, dia salam. Dia cium tangan nih. Saya kan masih muda banget, kan? Ngerasa masih muda kali. Iya. Ibu itu kasih, ini buat Bu Tika ya, terima kasih ibunya. Wah, rasanya luar biasa. Sama berada di dalam kelas saat anak-anak tersenyum dengan kita. Bu, kalau ibu masuk lagi ya, jangan terlambat ya. Wah, senang banget itu. Kenapa? Rasanya ada satu, tidak bisa dinilai dengan apapun itu. Dengan uang nggak bisa dinilai. Maka jadi pengawas itu sebenarnya saya tidak bisa meninggalkan yang namanya ngajar. Pas saya masih tetap menjadi dosen LB, misalnya kan, saya tetap harus berada di sana. Karena kalau saya tidak, misalnya saya sakit nih, demam di rumah, saya bukan harus istirahat di rumah, saya ngajar. Saat ketemu dengan mahasiswa, sembuh saya. Karena suka Bu ya. Iya. Karena kita mencintai, karena Ibu mencintai profesi Ibu itu, sehingga Ibu tanpa disuruh akan mengupgrade diri, akan melakukan yang terbaik, dan rewardnya tuh cukup anak bahagia, anak seneng, benar. Gitu. Dan saya mikir gini, nanti ada imbasnya ke anak saya. Ya, begini, saat saya mendidik dengan benar, insya Allah nanti anak saya akan dapat apa hasil dari ini. Memang tidak ke kita memang, tetapi ada ke anak kita. Saat kita membantu orang lain, maka anak kita nanti akan dibantu orang lain. Ini awalnya nggak pernah kepikiran di dia dengan konsep ini, sampai ada salah satu guru di satu Pangkal Pinang ini dengan bangga dia bilang, ini Ibu Faryani. Dia ngomong waktu itu dia sampai capek pingsan gara-gara muridnya ada yang bikin masalah gitu. Terus dia dengan lempengnya ngomong gini, Bu, ngapain sih Bu pusing-pusing pikiran orang juga sampai bisa pingsan. Dia ngomong kayak gitu karena menurut dia, logika dia nggak masuk akal sikap kayak gini. Tapi apa jawaban Bu Faryani? Mirip dengan jawaban Ibu ini. Tia, anak Ibu itu di luar, kuliah di luar, nggak ada siapapun. Bayangkan
Kalau dia ketemu guru yang cuek kayak gitu, kamu mau ngapain? Terserah deh. Ibu nggak mau. Karena ibu nggak mau anak ibu kayak gitu, ibu akan memperlakukan anak ibu dengan baik. Ibu akan memperlakukan murid-murid ibu dengan baik. Ibu sibuk capek mikirin nggak apa-apa. Karena ibu nggak mau anak ibu dapat guru, dosen yang nyuekin dia ketika dapat masalah. Dia langsung kayak duk gitu bu, sama jawabannya dengan ibu. Sejak saat itulah dia memahami ngapain guru tuh repot-repot ngurusin murid yang bukan anaknya. Iya. Awalnya jadi guru, anak orang juga ngapain Iya, capek-capek mikir. benar. Tapi mindset itu berubah Iya, akhirnya. harus itu harus. Iya. Awalnya secuek itu Bu. Kita belajar kan dari pengalaman orang juga kan. Artinya kalau ibu begitu dan mengatakan kepada putra ibu misalnya gini, "Bang, abang dibantu tuh, dimudahin. Abang tahu nggak kenapa? Karena mungkin saja Umi memudahkan orang lain." Kita jangan nyalakan orang. Iya, Umi nggak pernah nyulitin orang. Kenapa? Karena Umi pengen abang tidak disulitkan orang lain. Saat Umi membantu, mungkin ada orang lain membantu abang saat abang butuh bantuan banget. Iya sini katanya. Sekarang dosen-dosen kok baik banget. Persis seperti Umi katanya. Berarti Ibu nggak pernah ngelulusin atau naikin siswa karena dia nggak pernah ngerjain Tidak. tugas. Tidak. Nggak Malah saya pernah masuk ke saya dalam punya kelas strategi Ibu sendiri. gimana? Nah gimana tuh? Nggak pernah ngerjain tugas. Misalnya Nggak masuk kelas. hukum misalnya. Kan SMA Muhammadiyah tuh Iya. kayaknya iklimnya mirip-mirip ya. gitu Pasti ya. itu, iya. Mm-mm. Artinya kan ada anak-anak yang memang kadang-kadang ya tidak masuk atau menyepelekan tugas yang Betul. kita berikan. Kalau mungkin ada yang sudah tidak mau tahu lagi, Iya. tetapi kalau saya tidak, Hmm. tugasnya mana? Ibu saya lupa bla bla dengan alasan klasik mereka. Saya bilang gini, ayo ambil kertas, apa ibu ambil kertas dulu kantor ya, kertas folio. Saya ambilin kertas folio, duduk di depan sini, di depan kelas. Apa bu? Tulis istighfar 100 kali. Itu sambil ngomel nggak Bu? Enggak. Kamu nih mau jadi apa? Udah gede gini, pulang aja. Enggak, Kita sepakat, kita Nggak gitu sepakat ya? ya. Nggak sih. Kerjain ya, Mm-mm. iya. Padahal ini bu, tapi kan aku nak belajar, kerjain itu dulu, belajarnya nanti. Mudah-mudahan dengan istighfar astagfirullahaladzim itu kamu ada tobatnya nanti. Bu, ditulis dah. Dia ngerasa bahwa dia salah. Artinya dia mengerjakan dengan baik. Pasti kelak ditambah ibu lagi ditambah lagi 50 jadi 150. Dan mereka mengerjakan hukuman itu, hukuman ya menurut saya dengan senang hati. Bu, siap bu. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan ngomel-ngomel. Jadi mereka dengan senang hati sekali. Dan saya selalu mengatakan bahwa hukuman itu yang mendidik itu yang begitu. Jadi saat mereka bu leteh bu tanganku, yalah tulis lagi. Ibu tunggu, kumpul loh, gitu. Pernah nggak Bu, Ibu ditawarin murid, udah deh Bu, daripada saya nulis kayak gini, Ibu mau beli apa aku beliin. Pernah nggak Bu? Soalnya dia pernah kayak gitu. Tidak, saya tidak. Ada. Mau nggak Bu? Aku beliin deh. Ibu mau beli apa? Mau beli alat broman atau beli apa? Mau nggak Bu? Daripada aku harus bikin tugas, karena dia kan waktu tugasnya video, dia kan pemalu kayak gini. Saya beliin apa deh Bu? Pernah nggak Bu digituin? Tidak. Saya tidak pernah ditawarkan itu. Enggak pernah sama sekali. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini belum pernah ditawarkan, Bu. Ataupun menawarkan malah nggak pernah Bu? Tidak pernah. Malah saya berpikir begini. Ada kasus ya di mana remedial dulunya. Dulu kalau remedial itu kan banyak guru-guru yang misalnya minta ini, minta itu. Saya agak terkejut juga. Saya agak terkejut. Nggak boleh kayak gitu Bu ya? Nggak boleh. Guru saja makan di dalam kelas itu nggak boleh. Nggak boleh ya Bu? Nggak boleh. Ini dia, aduh, ngomongnya deh ya Allah. Oh gitu. Iya. Kalau muridnya diajak makan, Ya itulah persoalannya. boleh nggak? Sebut. Makan tapi ngajakin muridnya makan boleh Bu? Iya kalau di dalam kelas tidak. Oh, oke. Kita etikanya kan begitu. Mm-mm. Jadi artinya di dalam kelas itu memang proses belajar mengajar. Kalau guru di luar makan bareng muridnya nggak apa-apa di kantin. Duduk bareng aja nggak masalah kok. Iya. Tapi pernah loh Bu, ada guru di SMA Tia waktu itu, dia sebut saja nama ibunya Tit kayak gitu kan, dia nggak apa-apa kalian mau makan, nah tapi dia nggak makan sih ya. Muridnya boleh makan karena tahu lapar, jam pelajaran dia anak-anak itu lapar gitu. Iya. Jadi sambil belajar sambil makan, tapi iya sih gurunya nggak makan, Iya. muridnya aja yang makan diem gitu kan, tapi dia nggak marah. Dia oh gitu, etikanya nggak Iya, boleh. nggak boleh. Kan kita ada waktu jam istirahatnya. Iya. Seperti ini. Ini yang harus kita jaga sebagai seorang.
Iya, berarti banyak yang harus diperbaiki. Iya, kalau saya sih intinya gini, banyak ya artinya gini, saya lebih senang dekat dengan siswa karena saya banyak belajar dari siswa itu sendiri. Ternyata kita ini kalau dekat dengan siswa banyak banget belajar dari siswa itu. Misalnya karakter siswa begini, nanti kita akan coba gimana caranya merubah ini. Maka saya pas jadi guru misalnya di SMA Negeri 1, kalau lebaran saya bareng ke rumah siswa-siswa itu. Ada guru yang mungkin ngapain kita ke rumah siswa? Enggak, malah saya dilihat seperti siswa. Kalau siswa itu nggak panggil saya ibu, mungkin orang tuanya nggak tahu kalau saya gurunya. Tapi saya coba ke sana. Nasid sampai Jakarta kan kita saat itu. Ya silat juga begitu. Artinya apa? Kedekatan kita tidak ada persoalan kok itu. Jangan kita buat itu, tapi harus ada penghormatan di sana. Harus kita dihargai. Harus ada tetap batasan. Harus ada batasan. Guru dengan siswa harus ada batasan. Kalau enggak, bablas semuanya. Iya. Cuman ada batasan di saat kita begini. Nah, saya sempat jadi pembina nasyid itu sampai ke Jakarta. Ya. Ada siswa itu cadangan. Dia sudah latihan terus kemudian harus yang berangkatnya harus hanya orang 5 saat itu. Sedangkan kita personilnya 6. Satu orang ini kalau nggak diajak, wah luar biasa ini mentalnya nanti. Ya. Saya masih ingat itu dan sampai hari ini masih siswa itu luar biasa ke saya dan sekarang sudah jadi prodi PAUD di YIN. Jadi Bu ajakin tuh anak? Iya, diajakin, saya ajakin. Pakai dana, saya bilang sekolah dulu. Ya. Nggak bisa kita ini nggak di itu. Nanti diganti. Di mana digantinya? Kan anak-anak dapat uang saku. Saya bilang ke anak-anak yang lain, yuk kita ini berenam nih. Iya, kita berenam nih. Bayarin teman kamu. Iya, kita bayarin teman. Ini saya masih ingat banget. Di mana siswa itu nangis dia. Saya bilangin, ini buat jajan, ini buat saku. Misalnya kita dapat 600 nih, kita 100 orang, dia dapat juga 500 gitu kan. Artinya sama semuanya. Dia nangis, bu enggak apa-apa, saya udah diajak, udah seneng gitu kan. Enggak, ini kita bareng-bareng semuanya. Artinya ke teman-temannya juga kita ajarkan bagaimana cara kebersamaan itu. Dan sampai hari ini luar biasa. Saat dia bilang, Mi, datang nggak rapat ke YIN? Datang siap. Tahu-tahu dia bilang, Mi, ini ada kado. Kasihnya tas. Kok tumben? Kan nggak ulang tahun. Nggak apa-apa katanya. Artinya terjalin sampai hari ini. Dan setiap kali dia bertemu saya, dia selalu diskusi. Mi, saya harus begini. Saran sih begini. Sampai akhirnya dia dapat PNS di sana. Saya jadi ketua prodi. Saya bangga banget. Dan bisa jadi pengalaman baik itu nanti akan dia tularkan. Mungkin ketika dia menghadapi masalah yang sama, bisa dia copy paste itu. Benar itu. Tanpa kita sadari Ibu ya. Benar. Mungkin efeknya itu berbuntut. Itulah amal jariah kita nanti. Itu kenapa guru harus memberikan pengalaman yang baik, cara yang baik kepada muridnya. Benar. Agar jadi guru yang dirindukan tadi. Pasti. Iya. Jadi kalau ada murid yang nggak suka dengan kita, malah harus bertanya kita, kenapa dia tidak suka kita? Ya? Iya, berarti kita harus refleksi. Jangan nyalahin dia. Iya. Tapi manusia itu kan begitu, ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana mereka menyukai kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, gitu kan? Kita tidak, ya kita memanusiakan mereka. Ya artinya bagaimana cara kita untuk menghantarkan mereka ke masa depan, ke cita-cita. Berarti kalau banyak murid yang nggak suka dengan satu gurunya, bisa jadi dia kurang memanusiakan. Oh iya dong. Ada yang salah. Ada yang salah dan dalam proses pembelajaran itu. Iya. Dan ada kan ada refleksi. Manusia nggak sama kan? Kembali lagi ke mindset ya Bu ya. Iya. Mindset kita seperti apa? Refleksi. Gitu. Dan itu tadi Ibu jadi guru berprestasi, achievement pribadinya dapet, itu pasti akan selaras dengan kebiasaan mengajar di sekolah. Iya. Jadi semakin baik kita mengajar tertib di sekolah, di madrasah, di kelas, insya Allah kalau mau ikut kompetisi juga udah santai aja. Iya. Udah terbiasa. Berarti besar banget korelasinya. Gitu, dan ya. Jangan berpikir kita akan juara. Kalau saya begini, maksud saya bukan berarti kita tidak mau juara, tetapi lepaskan dulu itu. Itu hanya sekedar reward
hasil dari Iya, proses betul, di awal. betul. Sukses itu kan sebenarnya bukan dari kita sukses itu saat kita menjadi presiden nanti, Iya. menjadi menteri nanti, jadi orang hebat nantinya, jadi direktur dan sebagainya. Tapi proses saat kita melangkahkan menuju itu sebenarnya itulah kesuksesan kita sebenarnya. Dan saya berpikir bahwa saat kita melakukan sesuatu harus all out. Betul. All out itu artinya kayak kemarin yang 2013. Kata Kabit saat itu udah yang penting ada. Yang penting ada Syaratnya perwakilan iya. dari Bangka Belitung. Yang penting ada namanya deh. gitu. Terus saya bilang gini dalam hati nih, saya nggak mau main-main Bu. Kalau saya sudah Iya. ngelangkah, saya harus Iya. benar-benar. Makanya saya benar-benar menyiapkan semuanya. Urusan menang kalahnya itu nanti hanya sekedar proses itu. Kalau sudah benar-benar insya Allah. Makanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu benar. Berarti nggak ada prinsip di Ibu yang penting ngirim, yang penting Nggak pernah. Saya kalau sudah melakukan Iya. sesuatu, saya harus berhasil. Atau nggak usah ikut sama sekali aja. Iya benar. Kalau saya sudah ditawarkan ya sudah saya ikut. Ikutnya dengan banget. Walaupun mungkin ada tekanan-tekanan kayak gitu. Oh, nggak ada sebenarnya. Saya nyantai aja. Kalau seandainya memang ada misalnya disuruh ini ataupun ada saya cari informasi, misalnya saya kan informasinya kadang-kadang dari teman kita kan. Ada ini nih. Saya langsung aja. Oh teman-teman siapa yang mau nih? Gitu. Yuk ikut bareng yuk kita. Saya nggak sendiri, kadang-kadang saya ajak teman-teman. Wah, Bu Tika itu mepet banget tuh. Gimana saya menyiapkan ini? Oh berarti belum siap di administrasi dan sebagainya. Kalau kita kan sudah siap. Yang penting kita ajak Bu ya. Iya. Kita berkembang bareng. Benar, kita berkembang bareng, kita berhasil bareng deh gitu. Nah ngomongin itu, pernah nggak sih Bu dijulitin sama rekan kerja, keluarga, lingkungan atau dianggap atau dipatahkan semangat kayak gitu, pernah nggak sih Bu? Sampai hari ini belum. Beneran nggak deh Bu orangnya? Maksudnya Ibu kan berprestasi kayak gini kan, nggak dia yang ngomong-ngomong miring, julid, iri, sikut menyikut. Sampai hari ini tidak. Artinya tidak terlihat, tidak Atau itu tampak. bayi yang nggak dia tak mikir. Terlalu positif thinking mungkin. Iya bisa jadi. Cuman sampai hari ini memang tidak terdengar. Teman-teman itu malah teman-teman kadang-kadang diskusinya dengan kita. Ya artinya apa? Mereka diajak, mereka kadang-kadang kan tidak, ya nggak mau ikut gitu kan. Tidak salah kita mau maju bareng-bareng nih, kita mau maju bareng-bareng untuk beroperasi yuk bareng-bareng. Kadang-kadang kita juga memotivasi teman-teman, yuk harus ada nih dari Bangka Belitung harus ada nih. Berarti Jangan itu aja gitu kan. Guru-guru PAI harus maju nih gitu kan. Terus kemudian seperti misalnya ada nggak ambil pusing sih semestinya. Misalnya ada yang pergantian misalnya pembicara dan sebagainya gitu kan. Kita juga punya ini misalnya ada satu yang punya ini untuk narasumber dan sebagainya. Orang boleh saja memilih. Bu Tika kok nggak diajak? Itu kan sebenarnya ingin mengorek apa namanya ya? Ada apa itu? Bu Tika kok diajak? Bu Tika kan sudah punya sertifikat nih dan sebagainya. Saya nggak ambil peduli. Itu rezeki mereka. Maka saya berpikir begini, prinsip ini. Orang itu ngomongin kita itu hanya seminggu aja. Selesai itu nggak lebih dari itu. Ngapain harus kita pikirkan? Masih banyak pekerjaan yang lebih positif lagi. Misalnya tentang omongan-omongan yang miring misalnya. Ya ngapain kita harus pikirkan? Bu Tika kok nggak marah? Lah ngapain marah? Toh orang biarin aja orang dengan persepsi orang dengan kita gitu kan. Tetapi paling tidak, kita bisa bersikap untuk itu. Kalau saya begitu. Jadi siapapun mau maju monggo aja sih gitu. Yang terpenting saya nggak pernah menyembunyiin ilmu itu. Bu Tika minta ini dong. Oh ya ambil aja, di laptop saya banyak tuh. RPP punya Bu Tika? Iya. Kelas 10-11 punya, ambil aja semuanya. Bu Tika kok baik banget dikasih semuanya. Ada temen yang nggak ngasih gitu. Dia menganggap kompetitor. Ngapain saya bilang ini itu nanti bakal ada masanya dia rusak. Dan kemudian saya mau minta ke siapa coba? Kalau tidak dari teman yang saya berikan. Dan sampai hari ini saya berpikir bahwa membantu itu penting banget. Dan nantinya kita akan mendapatkan banyak hal. Ini banyak nih guru SMP. Teman sih karena udah deket kan teman. Dan dia bilang telepon, gimana nih kemarin? SKP saya belum selesai nih. Oh ya nanti saya cek coba. Saya pengawas dia. Saya yang ngecek.
Terus kemudian ini nanti saya masukkan ya untuk ini, nanti dimasukin ini. Udah selesai, alhamdulillah. Artinya apa, dia bilang makasih ya. Dan dia bisa promosiin kita. Artinya dia bisa berkata baik kepada orang-orang. Oh, itu luar biasa tuh. Nanti nolong saya ini, nolong saya itu. Ini yang perlu kita lakukan. Menolong itu ya menanamkan amal jariah sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Benar. Menurut saya sih, saya belajar dari Profesor Enizar. Dia mengatakan begini, Pak Ibu selesai S2 ini, ya jangan jual ilmu Bapak Ibu, haram hukumnya. Jual. Iya, soalnya kan kadang-kadang kita ini belajar hanya mengambil titel aja. Oh, itu namanya menjual. Kita bangga, iya. Terus kemudian ada tawaran misalnya, kita mau nanti jadi narasumber berapa tuh? Itu kita sudah pasang tarif, ya kan? Itu Ada yang kayak gitu? Oh, ada dong. Maka ada yang mengatakan, Bu Tika, kami nggak berani manggil Bu Tika. Kenapa? Bayarannya berapa tuh? Pak, ada air putih nggak di sekolah? Ya ada, ya itu aja. Saya siap datang. Malah saya kemarin ke Mentok temen manggil, ngundang untuk implementasi kurikulum merdeka. Madrasah juga, MTS, swasta. Saat saya sudah sampai Mentok, saya ngisi seharian itu. Terus kemudian dia mau kasih amplop. Terus saya bilang gini, beli printer aja sih, saya bilangin. Kenapa? Jangan gitu, jangan gitulah. Itu katanya, Bu katanya, ini buat beli bensin aja. Saya bilang gini, ini saya ambil, saya balikin lagi, beli printer sekolah. Kondisi sekolah Iya, miris banget. wah luar biasa, swasta. Di sampingnya ada SMP 1. Ibu tuh berjuang banget dengan SMA swasta, sekolah-sekolah swasta ya Bu ya. Kayaknya ada di hati ya. Gimana nggak ya sih, Bu? rasanya? Iya. Itu. Iya. Dan siapa aja yang undang misalnya sampai kemana, Bu Tika nanti gini, nggak usah dipikirkan, Jadi hal kita itu. nggak usah terlalu ngomongin duit ya. Lah iya, sekarang kan kita mikirnya materi yang ini ada. sesuai nggak ya uangnya? Iya, Ini bener. sesuai nggak ya uangnya? Capek aja nggak dapet duit. Benar. Malah saya bilang gini, udah deh, saya terima ini. Dipaksa kan? Udah Bu Tika, kita kan nggak enak. Jangan nanti dengan seperti ini nanti nggak mau panggil saya lagi, saya nggak apa-apa. Saya bilang saya siap untuk madrasah. Ibu malah suka Iya, saya malah suka. Padahal berbagi dengan saya yang mentok kurang. 3 jam lo nyetir, Iya. pulang balik 3 jam seharian itu kan, sama ponaan yang kemarin. Malah saya ke ATM, saya ngambil uang untuk ngasih ponaan saya yang nemenin 2 orang. Tekor ya Bu ya. Jadi kalau kalkulasi materinya tekor. Tapi luar biasa. Kita kalkulasinya bukan kalkulasi itu Bu ya. Benar. Saya boleh minum? Boleh, sambil santai di Broman Podcast apapun boleh. Ya itu. Jadi saya berpikir itu. Jadi kata dosen saya itu, dia ahli hadis ya, dia luar biasa itu, pinter banget itu. Dia bilang begini, rezeki itu jangan berpikir rezeki Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu punya titel segini nantinya, Bapak Ibu berpikir bahwa oh saya udah hebat nih, saya sudah ada patokannya, sudah ada harganya. Nggak begitu Bapak Ibu. Nah, rezeki itu nanti akan ikut di belakangnya. Benar itu, luar biasa. Saat kita uang, mendedikasikan diri kita, kita ketemu dengan orang lain, terus kemudian kita berbagi all out, kita semua kita berikan. Wah luar biasa. Silaturahim itu ternyata mendatangkan rezeki banyak banget. Silaturahim, Iya, hubungan yang baik. hubungan yang baik. Memperlakukan orang dengan Luar baik. biasa. Itu nanti Kak mungkin nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak bisa dinilai dengan materi. Nggak bisa. Kita punya teman banyak. Kita ya di mana-mana misalnya kita dipanggil orang, oh itu luar biasa loh, kita dikenal orang. Bu, ibu yang ini ya. Sampai pernah anak saya ngilangin kunci motor. Saya beli di showroom itu, terus kemudian kunci motornya hanya satu itu. Apa yang saya lakukan? Saya di grup WA grup. Ada nggak yang tinggal di Jelutung? Terus kepala sekolah SD. Bu saya. Kenapa Bu? Ini kunci motor ini dibeli kayaknya dari showroom itu bilang orang Jelutung, orang Ranggung yang beli. Terus saya telepon orangnya, Pak masih ada nggak nyimpen kunci serepnya?
Ada Bu yang ini ya, iya. Bapak itu tadi dia bilang, Bu Tika, saya yang akan ke nganterin kunci itu. ngambil kunci ke orang Iya, itu. iya. Ibu telepon aja. Ya Allah, saya bilang Pak terima kasih banyak. Saya nggak kenal loh orangnya, tapi dia sering ikut pelatihan. Saya sering ngisi di Bangka Selatan itu. Maka Bu, ingat saya nggak? Ingat banget Pak. Saya bilang makasih banget Pak. Kalau enggak kan saya harus keluarin bayar 3 jutaan untuk satu Iya, satu box PCX itu iya. ya. Nah, satu box itu kan satu itu. Saya bilang inilah Ini rezeki. kita. Inilah yang kata temen ya, bahwa kita harus memperluas networking gitu ya. Iya. Kita harus banyak temen. Iya. Teman-teman yang baik ya. Oh iya, Lingkungan yang baik. bener. Gitu. Yang toksik kita tinggalkan. Pasti harus itu. Iya, benar. Jadi orang-orang yang memang orang-orang toksik itu ya, ya sekedar say hello aja. Iya. Kalau mereka ingin bergabung ya mereka harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Jangan kita yang ikuti, terpengaruh. betul. Benar. Kalau lingkungannya baik ya kayak gitu. Karena kan lingkungan sekolah itu sebenarnya guru-gurunya juga pengalaman saya ya. Banyaklah di negeri. Ada apa namanya? Gap-gapnya sebenarnya. Circle ya bahasa anak. Oh gitu ya. Sekolahnya circle Bu. Gitu. Iya, ada kelompok-kelompoknya. Geng-gengnya. Ini kesini. Saya kadang-kadang lucu aja. Sebenarnya ingin sekolah itu berhasil, sebenarnya yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan kekeluargaan yang utuh. Ada uang atau tidak ada uang, ini pasti berjalan. Dan itu tanggung jawab siapa Bu? Maksudnya Semua warga sekolah. perannya itu harus ada motor penggerak. Iya, manajerialnya harus benar. Mungkin nggak sekolah itu kompak tanpa manajerial yang baik? Tidak. Manajerial menentukan sekali Tapi kekompakan. manajerial yang baik bisa menumbuhkan kekompakan. Luar biasa pasti. Berarti mustahil kalau ngomong kompak kalau manajerialnya nggak bisa memotivasi atau menggerak Benar. kekompakan. Intinya manajerial. Begitu ya Bu? Iya, intinya manajerial. Guru-guru itu akan kompak luar biasa. Saya ngerasa di SMA Muhammadiyah saat saya menjadi kepala sekolah. Itu saya bercerita pengalaman sedikit. Seorang guru, dia punya anak kecil. Gajinya berapa sih? 300.000 dengan sekolah. Di swasta Bu? Di swasta. Berapa jam itu ngajar Bu? 300? Semua kelas diajar. Itu kan ada yang 150. Bapak-bapak. 1 bulan? Iya, 1 bulan. 1 mapel? Iya, 1 mapel. Ngajar fisika saat itu. Enggak, maksudnya berapa jam? 24 jam pelajaran? Tidak sampai sih. enggak Kita gitu kan ya. kalau di SMA itu kan di swasta itu kan dihitung per jam. Berapa jamnya. Nah, 300.000 dengan anak kecil. Terus kemudian Kayaknya nggak yang manusiawi mengatakan banget. begini, Bu, jangan bawa anak sih ke sekolah. Gitu. Kata siapa? Kata Salah- yayasan. Oke, kata yayasan ke Iya. ibu sebagai Iya, kepala sekolah. Iya, tolong diingatkan. Mm-mm. Terus saya bilang begini, nggak bisa Pak. Gaji guru ini 300. Anak ini masih bayi, masih kecil sekali dan butuh kedekatan dengan ibunya. Nggak bisa. Dia mau bayar pembantu. Pembantu sekarang berapa? 800.200.000. Iya. Iya kan? Sampai 1.200.000, 800 sampai 1.200.000. Ya, sampai siang dan sampai sore. Ngangkat nggak? Enggak. Saya zolim. Saya tidak akan pernah melarang guru untuk bawa anaknya. Biarlah anaknya belajar. Kalau seandainya anaknya masuk ke kelas, anaknya nanti akan main di depan itu dan sebagainya. Biarkan guru itu. Keadaannya seperti itu tidak bisa. Kalau saya ikat kakinya, mau nggak kita memberikan yang sesuai gaji mereka? Nggak mungkin juga, karena siswa kita saat itu terbatas banget. 300.000 nggak masuk akal. Iya. Dan apa yang terjadi kata guru itu, Bu Tika kata, saya senang banget ngajar di sini walaupun gajinya kecil. Bu Tika tahu nggak kenapa? Karena kekeluargaan di sini. Yang muncul loyalitas. Iya. Apa yang terjadi? Saat anak itu saya bilang, sekarang sudah jadi PNS. Ya, di SD Pangkalan Baru. Dia bilang, saya bilang gini, titip aja ke ibu. Nanti ibu yang jagain anaknya. Dia masuk kelas saja. Saya yang ituin anaknya.
saat Ngasuh, itu iya, ngasuh lah bahasanya dengan kepala TU. Dia bilang kita ituin bayi ya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa yuk. Kepala sekolah bikin daycare gitu buat guru-guru ya. Saya bilang makasih lah kalau memang kita ada orang yang mau dedikasinya di sana juga, kita sudah alhamdulillah. Ada guru-guru yang mau ngajar dengan gaji segitu, alhamdulillah banget. Apakah gurunya itu sehebat itu ke murid sehingga ibu rela kayak gitu atau apa bu? Iya, saya memperlakukan adil aja gitu. Iya, memperlakukan artinya jangan sampai saya zolim. Bukan karena misalnya oh ibu suka nih dengan guru ini karena rajin ini enggak. Semua saya perlakukan begitu. Ada kan bu, ya. Kalau sama yang agak rajin effort banget gitu kan, sama yang biasa aja gitu. Saya semuanya saya rangkul. Jadi gitu. saat saya tidak lagi menjadi kepala sekolah, sudah pergantian, guru-guru dekat banget, Bu. Seperti saya berasa kepala sekolah lagi, Bu, ada persoalan ini dan ini. Sampai hari ini, Bu sering-sering sibuk main ke SMA gitu. Kami kan mau curhat, kami kan mau ngomongin persoalan-persoalan ini. Dan ibu tuh sepi, Bu. Saya ngerasa, ya Allah, kok berbekas banget saya di sini. Maka meninggalkan SMA itu karena kekeluargaannya luar biasa. Makan nggak makan kita kumpul. Kadang-kadang mohon maaf aja, sekolahnya saya bilang miskin ya saat itu. Tapi makanan di meja itu sudah ada, walaupun dia hanya bakwan saja. Makan terus. Jadi kawan-kawan itu dia kumpul bareng-bareng makan. Ngobrol apa? Iya. Berapa tahun bu di Muhammadiyah Pak? Saya hampir 11 tahun lah. Di Semansa cuma 7. Lama juga bu ya? 7 tahun. Beda nggak bu negeri sama swasta? Beda banget. Tapi saya senang di swasta. Oh iya? Iya. Karena tidak ada circle-circle itu tadi. Oh, apa bu yang membuat ada circle? Ya. Iya, saya nggak tahu juga. Tapi kalau di swasta itu dia memang senasib sepenanggungan mungkin ya. Iya. Senasib sepenanggungan, kita ini harus bareng-bareng. Kalau enggak gimana kita? Kita kan nanti penghasilannya dari sini. Kalau negeri kan semua sudah pada PNS tuh. Betul. Sehingga mereka ya faktornya belakangnya beda. Iya dong. Faktor yang mempengaruhinya berbeda. Pasti. Jadi gitu. Dan banyak juga kan guru-guru di itu. Dan rata-rata saya melihat seperti itu. Ada circle-circle yang. Tapi SMA Muhammadiyah luar biasa. Kalau zaman kami dulu kan SMA Muhammadiyah tuh masih yang kayak sebelah mata gitu ya. Sekarang prestasinya luar biasa sama nih kayak Man 1 Pangkal Pinang ini. Dulu zaman saya di SMA tuh yang dianggap benar apa buangan kayak gitu. Sekarang alhamdulillah anak-anak bisa berprestasi bersaing dengan murid-murid dari SMA negeri, luar biasa. Hari ini kita dapat ilmu, kalau Tia pribadi dapat ilmu bahwa jadi seorang guru itu kita harus upgrade ilmu, harus mindsetnya itu harus berubah, dan kita juga harus memanusiakan murid-murid peserta didik kita ya. Kemudian berbagi ilmu dengan rekan-rekan. 4 poin besar yang Tia tangkap dari seorang ibu Kartika Sari ya, sekarang menjadi pengawas. Dan ini sangat memotivasi Bu. Kalau boleh jujur, awal ketika materi implementasi kurikulum Merdeka tuh mikir gini, pas dapet nih materinya penguatan kurikulum Merdeka, apa sih ini? Udah sering kok Man 1 dapat kurikulum Merdeka, udah kita kerjain kok ini 2 tahun gitu ya. Tapi ternyata nggak expect banget ya Bu bahwa ibu bukan nggak memberikan materi banget, tapi memang sharing kayak gitu, nggak di luar ekspektasi. Dan dia menikmati penguatan materi hari ini, penguatan itu, dan insya Allah mungkin itu muncul dari ketulusan hati ibu dalam sukanya ibu berbagi kepada orang banyak. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Mungkin ada pesan Bu buat murid-murid Man 1 Pangkal Pinang dan guru Man 1 Pangkal Pinang. Ya, untuk guru saya berpesan teruslah meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Kita mampu, kita bisa, dan kita bisa bersaing kok dengan guru-guru yang lain yang mungkin menurut kita dari kacamata kita sebagai guru madrasah kita kalah
jauh dari guru-guru yang ada di bawah Kemendikbud. Tapi sebenarnya saya pikir kita punya potensi semuanya. Saya melihat itu setiap madrasah, apalagi seperti Rukia ya, punya potensi luar biasa. Artinya bisa mengembangkan dan masih muda sekali. Dan kita ini kan akan beranjak nanti, dan harus ada generasi itu di guru-guru muda madrasah inilah sebenarnya di tangan mereka lah untuk mengubah ya cara pandang orang mengenai madrasah itu sendiri. Artinya mari kita angkat martabat madrasah ini di bawah naungan Kementerian Agama. Kita harus solid bareng sama guru yang lain, berbagi terus kemudian terus belajar. Karena inilah intinya sebenarnya seorang guru. Guru tidak boleh berhenti belajar. Selama guru masih terus belajar, insya Allah saya pikir inovasi, terus kemudian kreativitas nanti akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau guru berhenti belajar karena menurut guru itu dia sudah menjadi seorang guru, maka sebenarnya dia sudah mematikan kreativitas dan inovasinya sebenarnya. Untuk para siswa di MAN, saya pikir sekolah sekarang sudah luar biasa besarnya ya. Artinya ini dipertahankan, dan untuk peserta didik yang ada di MAN 1 Pangkal Pinang, yuk sekarang rubah mindsetnya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa nantinya. Penerus bangsa dan pelurus bangsa. Karena kalau penerus bangsa yang jelek-jelek itu diteruskan ya. Tapi kalau pelurus bangsa kalian memperbaiki yang jelek-jelek yang itu ditinggalkan saja. Ingat, jangan menjadi generasi rebahan ya, karena kalian adalah generasi emas di 2024. Di tangan kalianlah estafet kepemimpinan itu akan diberikan. Kami akan beranjak menjadi orang-orang yang tua dan menua nantinya. Tapi kalian generasi yang sangat luar biasa, yang punya potensi, apalagi generasi Z sekarang. Ya, IT-nya keren. Luar biasa. Maka saya pikir yuk sekarang dalam hati dikatakan bismillah deh, saya pengen jadi anak yang soleh, saya pengen jadi anak yang soleha, saya pengen memajukan diri saya sendiri, mencapai cita-cita yang ingin saya capai. Tapi ingat, cita-cita itu harus tahu potensi yang ada pada diri kita. Jangan bercita-cita tinggi banget seperti bintang di langit tapi mencapainya susah. Maka kita harus paham dulu siapa diri kita. Maka kenali diri kita, bakat kita, minat kita, saya pengen jadi apa. Bismillah aja, jalan aja. Dan banyak berdiskusi dengan guru-guru yang hebat. Banyak berdiskusi dengan orang tua, saya pengen kemana nantinya. Mulai saat ini harus berubah. Ya, para peserta didik kita di MAN ini harus berubah. Dan harus membawa nama SMA, semua sama, di mana saja sekolahnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya. Ya, bagaimana kita menimba ilmu di sana. Bukan hanya sekedar melaksanakan tugas-tugas saja, tapi bagaimana keilmuan itu nanti bisa diimplementasikan setelah kita lulus dari sini. Ini adalah rumah kita, rumah di mana kita menimba ilmu. Guru-guru adalah orang kedua kita, maka hormati mereka. Insya Allah, saya pikir anak-anak yang baik, anak-anak yang tulus, anak-anak yang soleh dan soleha, saat dia menghormati guru dan orang tuanya, saya pikir Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk mencapai cita-citanya. Mungkin itu pesan untuk guru di MAN 1 Pangkal Pinang dan kemudian para siswa-siswa yang ada. Terima kasih Bu Tika, luar biasa. Insya Allah hari ini kami bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh siswa-siswa MAN 1 Pangkal Pinang dan seluruh siswa yang mungkin nantinya akan menjadi murid-murid kami.